Raja surga turun ke dunia, nyatakan kasih-Nya, selamatkanku. Siapakah seperti Kau Tuhan, Maha tinggi, jadi manusia, kasih surga turun ke dunia, pulihkan hidupku selamanya. Besar kasih-Mu bagiku, tiada terukur rahmat-Mu. Ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita boleh datang dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita boleh disadarkan ketika kita boleh diizinkan Tuhan untuk boleh datang ke dalam hadirat Tuhan, untuk boleh mengikuti ibadah. Itu bukan karena kita mau dan mampu, tapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Mari dengan sikap hormat kita datang membawa pujian kita bawa hati kita untuk memuliakan Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, Yesusku jaminan mulia. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Dalam penebus tersedia berkat bahagia yang melimpah. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan,
tetap berdiri, dengarkanlah nats pembimbing kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kekal setia memelihara setiap ciptaan tangannya yang ajaib. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera di sepanjang ibadah pada hari ini, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-murid diberikan satu tugas penting, yaitu membawa Injil sampai ke seluruh dunia. Dan Tuhan berjanji akan menyertai akan pelayanan mereka. Di dalam dunia ini, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita hidup di dalam Kristus, meneladani Tuhan Yesus, ada banyak cobaan, ada banyak tantangan yang harus kita alami. Tapi satu yang pasti, ada kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup yang Tuhan kehendaki. Mari kita mau angkat satu pujian yang boleh memberi kita kekuatan. Ingat akan nama Yesus. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita. Kamu yang menanggung berat, nama itu beri kekuatan bagi orang yang penat. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Akan nama Yesus, tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa, Ia perisai yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Dia selalu beri penghiburan, ku mau puji namamu. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan
jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Yang pertama, kita berdoa untuk masa lebaran dan masa mudik. Masyarakat Indonesia boleh tetap dalam kondisi aman. Kita juga berdoa untuk aparat keamanan, tim medis, dan setiap petugas-petugas yang siaga dalam masa mudik lebaran ini. Kiranya Tuhan berikan perlindungan supaya mereka boleh terhindar dari virus corona secara khusus, dan kita berdoa untuk para pemudik untuk boleh selamat di dalam perjalanan mereka. Sekalipun memang ada pelarangan dari pemerintah, barangkali kita melihat di berita ada banyak orang yang memutuskan untuk pergi karena setelah lama meninggalkan keluarganya. Kita doakan supaya mereka tetap dalam kondisi yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pada hari Selasa 11 Mei 2021 ada 4 warga yang meninggal dunia karena aksi terorisme kelompok salah satu teroris di daerah Poso, Sulawesi Tengah. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk terus melawan radikalisme, melawan hal-hal yang bersifat terorisme di Indonesia. Mari kita doakan untuk aparat keamanan, tim Densus 88, penanganan terorisme di Indonesia boleh segera melakukan tindakan tegas kepada para pelaku sehingga masyarakat boleh dalam keadaan yang aman. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita berdoa untuk gereja GKI Gracia. Saya terus mengajak dan menghimbau Bapak Ibu sekalian di dalam pembangunan gedung gereja. Ada baiknya kita terus melihat diri kita. Adakah hati dan iman kita pun terus terbangun di dalam Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan di dalam proses pembangunan gedung gereja, kita boleh terus bersatu, bersepakat dan bersatu hati bersama-sama membangun gedung gereja GKI Gracia, supaya di dalam pergumulan ini kita bersama-sama bergumul, bersahati, dan kita terus bersama-sama berpangku tangan, semakin bertumbuh di dalam iman kita kepada Kristus Yesus. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kami boleh beribadah di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada setiap kami. Tuhan, Engkau telah mati, Engkau bangkit, dan pada hari ini kami memperingati Engkau naik ke surga ya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin, Engkau benar dan kekal untuk selama-lamanya ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan kepada setiap jemaat-Mu. Pada hari ini ya Bapa, kami mau berdoa kepada Engkau untuk masyarakat Indonesia yang pada saat ini melakukan mudik lebaran. Kami tahu Tuhan, meskipun ada larangan dari pemerintah, banyak tetap masyarakat yang memutuskan untuk melakukan mudik. Tuhan, Engkau sertai bangsa Indonesia. Engkau sertai setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau sertai mereka yang tetap memutuskan juga tinggal di daerahnya masing-masing. Kiranya Tuhan, di dalam masa pandemik ini kami boleh saling bersatu hati, menopang satu dengan yang lainnya untuk boleh terhindar dari virus ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, Engkau boleh berikan kuasa-Mu untuk setiap aparat keamanan yang menjaga dan harus siaga di dalam masa ini. Tuhan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan hikmat kepada pemerintah, kepada aparat keamanan supaya boleh mengkoordinasikan dengan baik. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk situasi bangsa Indonesia. Pada hari Selasa lalu ada 4 orang yang meninggal dunia di daerah Poso karena aksi terorisme. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, negeri kami Indonesia.
Tuhan Engkau hindarkan dari orang-orang, dari hal-hal yang jahat. Engkau jauhkan bangsa kami dari sikap-sikap radikalisme yang menentang kedamaian, yang menentang persatuan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga korban yang ditinggalkan keluarganya. Tuhan Engkau memberikan penghiburan. Engkau juga boleh memberkati aparat yang sedang melakukan mencari para pelaku tindakan terorisme ini. Engkau boleh memberikan mereka hikmat, Engkau boleh memberikan mereka kekuatan ya Tuhan, boleh mencari dengan hikmat dan memberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan. Terima kasih Bapa kami yang di surga, dan kami berdoa untuk gereja kami GKI Gracia. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan pada GKI Gracia. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau berdoa untuk pembangunan gedung gereja GKI Gracia. Dalam masa persiapan pembangunan gedung gereja, Tuhan Yesus Engkau tolong majelis, hamba Tuhan, setiap jemaat maupun dari bantuan dari luar yang bersatu hati untuk membangun gedung gereja GKI Gracia. Tuhan tolong berikan hikmat, berikan kuasa-Mu, berikan persatuan hati-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh sama-sama teguh dalam pembangunan gedung gereja ini. Kami rindu Tuhan secara khusus untuk iman kami pada Tuhan. Kiranya di dalam pembangunan gedung gereja ini kami boleh memandang dan terus setia kepada Kristus, bahwa ini adalah satu pekerjaan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami, dan kami semua boleh bercampur tangan berbagi kerja di dalam pembangunan gedung gereja ini. Tuhan berikan kami kerinduan untuk terus mendoakan proses pembangunan gedung gereja ini. Segala kebutuhan Tuhan, Engkau sendiri yang siapkan. Engkau sendiri yang menyanggupkan kami untuk boleh membangun gedung gereja ini. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur melihat GKI Gracia, gereja yang dibangun atas dasar iman dan gereja yang terus berdiri oleh karena perkenanan-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari Bapak Ibu sekalian kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur jika kita masih diberi kesempatan boleh melayani Tuhan dalam hal apapun. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita pun ikut melayani Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, memberikan kita talenta, mari kita mau pakai itu untuk kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita memberikan hati kita, jiwa kita, hidup kita, semuanya hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, ku berikan hatiku. Biarlah ini menjadi kerinduan kita ketika kita masuk di dalam, turut dalam pekerjaan Tuhan, turut melayani Tuhan. Kita mau memberikan, bukan hanya memberikan harta kita, waktu kita, tapi kita mau memberikan seluruh hati kita, seluruh jiwa kita, dan seluruh hidup kita. Mari kita bersama-sama angkat pujian, ku berikan hatiku. Inilah rinduku kepadamu, segenap
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari katakan bersama-sama, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang ajaib, firman Tuhan yang mampu mengubah hidup kita, hati kita. Mari biarlah firman yang akan kita dengar boleh menguatkan kita, boleh mengoreksi kita, dan kita mau hidup semakin taat akan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, ajaiblah firman hidup. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup, nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian.
kedamaian. Hanya Yesus Juru Selamat menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Shalom jemaat Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya hati kami boleh terarah kepada Tuhan. Allah Roh Kudus sertai hamba-Mu, pimpin supaya apa yang disampaikan ialah isi hati Tuhan kepada jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-28. Sekali lagi Yohanes pasal 16 ayat ke-25 hingga ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, pun aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Sejauh demikian pembaca firman Tuhan. Jemaat sekalian, ketika kita membaca sekilas teks ini, kita mungkin berpikir ini adalah teks yang barangkali sama intinya dengan semua teks-teks Alkitab lainnya, berbicara mengenai Yesus dan kematiannya maupun kebangkitannya. Barangkali kita berpikir, oh ini adalah teks bicara mengenai kedatangan atau profilnya Tuhan datang dari mana. Sehingga ketika kita membaca ini, kalau tidak kita membaca dengan teliti, kita akan kehilangan makna unik yang penulis sampaikan, yang Yohanes tuliskan mengenai apa perkataan Tuhan Yesus kepada para murid pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan lain itu memiliki tanda kutip keunikannya masing-masing menurut mereka. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya atau orang Kristen, ketika kita membaca bagaimana biografi atau sejarah hidup Tuhan kita, Ia lahir bukan karena peranakan seksual atau hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan hingga menghasilkan keturunan. Dia adalah pribadi yang dimana malaikat membawa pesan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dan engkau akan menamai anak yang dalam kandunganmu itu Yesus, Yehovah, Sabot atau Yesus atau Tuhan yang menyelamatkan. Bapak Ibu sekalian, di dalam agama lain tidak pernah ada dicatatkan bahwa juru selamat atau keselamatan mereka kepada kerajaan sorga dibawa di dalam seorang pribadi, tidak pernah. Mulai dari agama Konfusius, agama yang lain, Hindu, bahkan Buddha sendiri, mereka tidak menjelaskan mengenai esensi ilahi yang tertinggi dari semuanya itu, sehingga mereka bertanya-tanya. Pada akhirnya apa itu surga yang mereka kenal hanya sampai sebatas nirwana. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang sangat unik di mana semua yang dituliskan di dalam Alkitab adalah penggenapan yang sudah ditepati. Makanya Bapak Ibu, ketika kita melihat di kalender kita masing-masing, saya melihat keunikan di kalender kita. Kita memiliki hari raya Natal atau hari raya kelahiran Tuhan Yesus. Kita juga memperingati Jumat Agung dan kebangkitannya. Bahkan hari ini kita memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Semuanya telah digenapi dan telah terlaksana dengan sempurna. Satu-satunya tanggal yang belum ada di kalendernya adalah kedatangan Tuhan Yesus, Bapak Ibu.
Jadi saya pikir kalau misalnya kalender kita sudah ada catatannya tanggal sekian kedatangan Tuhan Yesus, mungkin kalender selanjutnya sudah berhenti, nggak ada lagi. Karena kedatangan Tuhan Yesus adalah final bagi kita semua atau titik terakhir dari kehidupan di bumi ini. Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus berkata bahwa kedatanganku, aku datang dari Bapa. Ini bukan bicara hanya sekedar bahwa menyatakan dirinya bukanlah satu bagian yang lahir sepenuhnya dari dunia ini yang sama seperti kita. Setiap kepercayaan-kepercayaan, setiap agama-agama tidak pernah satupun yang mencatatkan bahwa ada seorang pribadi yang lahir atau adalah Tuhan yang lahir ke dalam dunia ini. Tuhan kitalah satu-satu yang mengatakan bahwa aku bukan dari dunia ini. Aku datang dari Bapa, di mana tempat Bapa bertahta disitulah aku berada. Namun aku kenosis atau mengosongkan dirinya hingga dia datang ke dunia ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian ketika kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini seperti sebuah persinggahan sementara. Karena satu-satunya juga kepercayaan, iman kita kepada Tuhan Yesus yang tidak ada di agama lain. Satu-satunya pribadi yang tidak ada kuburnya. Satu-satunya pribadi yang tidak terdapat jasadnya di dalam kuburnya. Itulah Tuhan Yesus. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, ini adalah sebuah penegasan bahwa ketika di dalam teks-teks sebelumnya dalam Matius, Markus, Lukas begitu banyak orang yang meragukan bahwa Yesus adalah ilahi, adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Bahkan para muridnya sendiri pun di dalam ayat yang ke-16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku, yaitu Yesus lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar pernyataan ini, Bapak Ibu sekalian, murid-murid bingung bahwa sekali lagi di dalam teks ini adalah teks nubuatan yang Yesus sendiri katakan. Bahwa pada harinya nanti ia akan mati dan ia akan bangkit. Dan ia akan naik ke surga. Ini adalah gambaran yang para murid pada saat itu tidak mengerti karena secara rohani mereka masih tertutup, mereka masih buta, mereka hanya percaya sekedar melihat. Makanya di dalam teks-teks selanjutnya kita baru mendapati perkataan Yesus, berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Karena di sini keimanan para murid masih terukur dengan sebatas kepercayaan-kepercayaan yang secara fisik, secara lahiriah mereka yakini benar. Namun mereka tidak mengerti apa jadinya ketika Yesus meninggalkan mereka. Itu terbukti di dalam teks selanjutnya. Setelah Yesus ditangkap dan ia menghadapi hukuman salib, para murid buyar. Para murid semuanya jatuh imannya. Mereka terperangkap di dalam keputusasaan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi namun Yesus berkata di dalam nubuatnya, aku datang dari Bapa dan aku akan kembali kepada Bapa. Ini adalah perkataan yang sama di dalam Kisah Para Rasul, bahwa pada saat itu Yesus akan terangkat ke surga. Namun di dalam pesan keterangkat surga, ia bukan hanya pergi untuk meninggalkan para murid, tetapi ia menyediakan tempat. Ia tidak meninggalkan sepenuhnya. Ia tidak lagi memang terlihat secara fisik, namun kehadirannya kekal untuk selama-lamanya. Disinilah Bapak Ibu, di dalam kenaikan Tuhan Yesus hari ini kita rayakan. Tuhan Yesus kembali mengingatkan kita bahwa aku datang daripada Bapa. Bapak Ibu, mungkin di dalam kehidupan kita ketika kita menyaksikan ada begitu banyak hal-hal yang mungkin membuat kita ragu. Benarkah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkanku dari kematian? Karena dalam beberapa waktu ini saya membaca sebuah riset. 1 dari 2 orang Kristen dalam 3 bulan terakhir tidak memberitakan kabar Injil. Dari 10.000 koresponden mengatakan. Berarti setengahnya, kalau dari 10.000 katakanlah 5.000 orang tidak mengabarkan Injil.
dengan berbagai macam alasan. Salah satunya adalah, benarkah Yesus adalah Tuhan? Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus hadir ke dalam dunia di dalam pelayanannya, Ia mengatakan dan menegaskan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ini adalah sebuah statement yang sebenarnya menegaskan bahwa iman para murid harusnya melihat bukan hanya kepada pribadi secara fisik, tetapi apa misi yang Tuhan Yesus bawa. Dan ini yang belum terwariskan secara penuh kepada para murid sampai pada akhirnya ketika Yesus naik dan terangkat ke surga. Dan pada hari yang ke-50 mereka menyadari Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka berkuasa untuk melayani. Karena dari saat itulah Roh Kudus memateraikan mereka. Roh Kudus meneguhkan hati mereka. Roh Kudus membukakan mata hati mereka yang buta akan kebenaran Injil Yesus, akan kebenaran Yesus Kristus yang mati bersama-sama dengan mereka, dan mereka melihat dan menyaksikan Yesus di situ di atas kayu salib. Itulah gambaran yang Tuhan Yesus bukakan bahwa aku datang dari Allah. Pada hari yang ke-40 Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus naik ke surga, pesan yang Tuhan Yesus mau sampaikan adalah engkau perlu percaya terlebih dahulu sebelum engkau melayani aku. Karena banyak dari kita Bapak Ibu sekalian, sering kali kita berkata percaya kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya kita sangat tidak percaya dan bahkan menjadi peragu Kristus. Bapak Ibu, sesulit apa sih meragukan Tuhan Yesus? Sesulit apa meragukan kuasa Tuhan? Sesulit apa meragukan penyertaan Tuhan di dalam Allah Roh Kudus hari ini? Bapak Ibu, saya mau katakan ketika kita dibilang, ujilah aku ya Tuhan, apakah aku percaya atau tidak? Bapak Ibu, mungkin saja Tuhan memberikan ujian yang sangat sederhana. Ujiannya adalah, adakah engkau ragu akan hari esokmu? Adakah engkau ragu dengan apa yang kau makan dan apa yang kau akan minum esok? Apa yang kau akan pakai dan kenakan esok hari? Apa yang kau akan kerjakan dan kau akan lakukan esok hari? Jadi ketika kita ragu akan sebuah perkataan dari Tuhan, ujilah aku, indikatornya adalah kalau kita mulai ragu dari hal-hal yang fisik saja, berarti kita belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Berarti kita belum melihat janjinya sebagai bagian dari diri kita. Kita hanya melihat janji Tuhan Yesus sebagai janji dari dua hal yang terpisah antara Tuhan dan saya. Dan belum menjadikan janji kebangkitan dan janji kenaikan Tuhan Yesus yang sudah tergenapi itu menjadi bagiannya kita. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, benar yang dikatakan riset bilangan itu. Mengapa dari 10.000 orang, setengahnya 1 dari 2 orang mereka tidak mengabarkan Injil? Karena Injil itu belum menjadi bagian dari diriku. Bapak Ibu, ketika kita melihat Injil belum menjadi bagian dari diriku, Injil belum menjadi bagian dari diri saya dan saudara sekalian, kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana iman kita ternyata semakin lama semakin hari, semakin keruh, semakin kering, dan semakin mati. Bapak Ibu, saya mau katakan, di dalam kondisi pandemik ini, Bapak Ibu dan saya sudah menjalaninya 1 tahun lebih. Ada orang, ada jemaat yang mengatakan, saya lebih merasakan ada satu sukacita ketika datang di gereja. Ya, saya setuju itu. Karena manusia tidak pernah diciptakan untuk menjadi pribadi yang tinggal sendiri dan tidak perlu siapa-siapa. Manusia itu makhluk sosial. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kebersamaan, kesatuan, persekutuan itu tidak ada artinya tanpa ada Yesus di dalamnya. Tanpa Injil itu menjadi fondasi dan pemersatu dari seluruhnya. Karena pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyaksikan Tuhan Yesus terpisah dari kita tanpa kita memegang Injil dan janjinya yang telah tergenapi, kita tercerai-berai. Tercerai-berai artinya bukan hanya sekedar kita keluar atau meninggalkan persekutuan. Nah, pada akhirnya kita tidak mau bersekutu bersama dengan Tuhan biar di rumah sekalipun. Itu adalah gambaran keterpisahan yang sangat luar biasa.
Ketika kita belum menjadikan Injil menjadi bagiannya kita, belum menjadikan janji Tuhan sebagai janji yang telah tergenapi, dan sebuah materai yang sejati bahwa Tuhan tidak pernah berdusta kepada kita. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, pada hari ini, yang pertama saya mau sampaikan adalah, ketika kita belum sungguh-sungguh menjadikan janji kebangkitan itu yang sudah digenapi sebagai bagian yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita belum memegang kehidupan Tuhan di dalam diri kita. Kita belum berbahagian di dalam kehidupannya Tuhan. Kita belum berbagi di dalam misinya Tuhan. Kita belum berbagi dan bahkan katakan menyerahkan hidup pun tidak ada. Karena kita sedang melihat janji itu, tetapi belum menghidupi di dalam janji itu. Makanya ketika para murid pada saat Yesus naik ke surga, para murid menengadah ke atas di dalam pikiran dan hemat mereka. Apa yang harus kami kerjakan karena kami merasa tidak mampu. Perasaan yang sama yang timbul ketika Yesus mati di atas kayu salib. Perasaan yang sama dan keterpurukan yang sama yang jelas muncul di hadapan Tuhan. Hingga malaikat mengatakan kepada para murid, mengapa engkau terus mengenadah ke atas? Tuhanmu akan datang dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga. Bapak Ibu sekalian, inilah gambaran ketika kita belum memegang Injil. Kita masih terus merasakan saya tidak mampu untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Saya masih merasa belum cukup, belum mapan, belum diperlengkapi, belum cukup ini dan itu. Hingga pada akhirnya di dalam firman Tuhan katakan, siapakah yang akan aku utus? Tuhan, aku tahu janjimu, tetapi aku belum siap. Adakah Tuhan mengatakan, ya udah nanti dipersiapin dulu ya? Tidak, siap tidak siap. Baik tidak baik waktunya. Ketika Tuhan panggil, jawablah, ya ini aku Tuhan. Yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan mengatakan aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Bapak Ibu sekalian, orang Kristen atau orang percaya seringkali mengatakan bahwa ketika nanti aku telah percaya kepada Tuhan, urusanku hanya surga saja. Bapak Ibu, saya tidak tahu sejauh mana sesungguhnya semua dari kita ketika kita memandang kepada surga. Adakah kita berkata ketika kita percaya Tuhan Yesus, ya sudah kehidupan dunia ini sudah tidak ada artinya. Yang penting masuk surga dan sudah percaya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya mau mengatakan ini adalah hal yang sangat disayangkan. Sangat sayang. Karena dikatakan sia-sia tidak, tetapi sangat sayang. Karena pada dasarnya ketika Tuhan datang ke dunia ini, dia tahu dia adalah Tuhan. Dan dia tahu dia membawakan kabar Injil, tetapi dia bukan hanya diam di rumah saja. Dia tahu bahwa dia bukan hanya dipanggil atau hanya datang ke dunia ini untuk duduk-duduk, untuk ngobrol dengan para imam di bait Allah. Tetapi ada satu tugas, makanya Tuhan dipersiapkan pada saat ia mau memulai pelayanannya. Tuhan dicobai 3 kali padang gurun. Karena dia tahu pelayanannya tidak akan mudah. Karena dia tahu ada satu pekerjaan yang harus dia kerjakan. Yaitu membawa kabar kasih. Karena dia adalah kasih itu sendiri. Makanya Tuhan datang ke dunia ini. Bukan hanya untuk duduk-duduk. Dia bekerja untuk membawa dan memberitakan kasih kepada kita. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengatakan saya adalah murid Kristus, saya adalah orang percaya, bukankah kita harus melihat teladan Tuhan Yesus kita? Karena ada banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Salah satunya adalah hari ini kita tidak lagi menunggu datangnya Roh Kudus, tetapi kita memperingati turunnya kenaikan Tuhan Yesus. Kita memperingati minggu depan turunnya Roh Kudus. Hari ini kita telah punya kuasa Allah Roh Kudus. Bukankah kita punya satu panggilan
untuk memberitakan Injil? Bukankah kita punya satu panggilan bahwa Tuhan telah datang ke dunia ini. Ia telah melakukan pekerjaannya dengan sempurna dan dia mati, bangkit dan kembali kepada Bapa dan bertakhta di kerajaan surga. Kedatangannya yang terakhir itu adalah pengharapan kita. Bahwa pekerjaan kita di dunia ini kita harus memandang pada Yesus. Bahwa hidup Tuhan ia didedikasikan untuk mengasihi umat manusia. Hidup kita didedikasikan untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita sekali lagi. Yang kedua adalah ketika kita dipanggil ke dalam dunia ini, Tuhan membawa kuasa ilahi, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan kuasa itu ada di dalam firman Tuhan. Dan kuasa itu pun hadir dalam pribadi Roh Kudus yang ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Kuasa yang sama, pribadi yang sama yang akan menyanggupkan engkau dan saya untuk berjalan di dalam janji penyertaannya untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu berkata, pemberitaan Injil itu gimana sih caranya? Hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita berpikiran memberitakan Injil hanyalah berbuat baik sebagai contoh kepada orang-orang lain. Tidak. Saya mau katakan berbuat atau memberitakan Injil itu dimulai dari contoh yang berbuat baik untuk bersyukur pada Tuhan. Itu contoh paling sederhana dan paling dasar. Pada akhirnya, orang-orang akan tertarik melihat engkau dan saya. Orang-orang akan mulai bertanya. Orang-orang akan mulai kagum dengan bagaimana engkau bertingkah dan berlaku. Karena perbuatanmu mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi inti yang dari utama adalah sampaikan kabar sukacita. Sampaikan kabar Injil. Sampaikan bahwa Tuhan mengasihi dia. Bahwa Tuhan mati bagi orang yang percaya. Dan Tuhan mau menyambut kita sebagai murid-muridnya. Dan menyambut kita sebagai anak-anaknya di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kedatangan Tuhan dengan segala kuasa dan kemuliaannya bukan hanya mengokohkan janji dan nubuatnya, bukan hanya menepati sebuah perkataan-perkataannya, tetapi ini menunjukkan bahwa engkau yang percaya kepadanya adalah pribadi yang memiliki kuasa, pribadi yang disertai dengan kuasa yang bukan dari dunia ini untuk melakukan pekerjaan Allah. Engkau dan saya disertai dari kemuliaan Allah yang hari ini, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam hari ini saya mau mengajak kita semua di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini. Mari, kobarkan kembali semangatmu. Saya tahu kita semua lelah dengan segala kondisi yang sudah terjadi sangat lama. 1 tahun ini sangat lama. Terbatas pergerakan kita, terbatas ibadah kita, terbatas persekutuan dan perjumpaan kita. Tetapi ayo sekali lagi, kobarkan semangat itu. Jangan kalah dengan situasi. Apakah kita ini menjadi pribadi-pribadi yang kita harus kuat terus? Tidak. Mari kita mengaku bahwa kita lemah dalam situasi yang seperti ini pun. Kita lemah dalam kondisi-kondisi tertentu yang sampai kita mengatakan, Tuhan saya capek dan lelah. Saya rasanya tidak sanggup. Tetapi sekali lagi saya mengatakan, ayo percayalah kepada Tuhan. Dia yang datang dari surga adalah pribadi yang sama dengan membawa kuasa surgawi itu, yang telah menyertai engkau dan saya. Dan kuasa surgawi itu ada di atasmu untuk melayani Tuhan, untuk semangat di dalam kehidupan, untuk semangat di dalam melayani Tuhan, di keluarga, dimanapun, di gereja, dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini, kobarkan kembali semangatmu untuk terus mengikut Tuhan, untuk terus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat yang telah menggenapi janjinya dengan sempurna dalam kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman pada hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa di dalam semangat kami mengikut Tuhan. Kami tahu ada masa-masa di mana kami lesu dan
mulai lelah memandang kepada Engkau ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ada masa-masa di mana kami bertanya-tanya, benarkah ini adalah hal yang benar untuk kami lakukan? Karena kami melihat kondisi yang begitu berat. Ya Tuhan, pada saat ini kami memohon padamu, ya Tuhan, tolong kami. Di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu nyata. Di dalam segala keterbatasan kami, Engkau yang datang dari surga, Engkau yang datang daripada Bapa adalah pribadi yang membawa kuasa. Engkau adalah pribadi yang memampukan kami, dan Engkau adalah pribadi yang telah memberikan kami tugas untuk terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami percaya dalam kehidupan kami senantiasa diberkati Tuhan, dan kami tidak mau terus-menerus berpikir muluk-muluk dengan kondisi-kondisi yang berat, tetapi kami mau percaya dengan iman bahwa kondisi ini, apapun situasi yang saat ini kami hadapi, satu waktu kami melihat kuasa Tuhan memampukan kami melalui seluruhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat sekalian, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi dan menerima doa berkat. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penyertaan dan kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ibadah kita selesai, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.